Tahun 1293, di tanah Jawa yang subur, sebuah kerajaan baru muncul, namanya Majapahit. Pendirinya adalah Raden Wijaya, seorang pemimpin yang visioner. Majapahit awalnya kerajaan kecil, tapi cepat menjadi terkenal. Lokasi strategisnya dekat jalur perdagangan penting, memainkan peran kunci. Tahun-tahun awal Majapahit diwarnai konflik internal. Raden Wijaya menghadapi banyak tantangan, namun ia mengatasinya dengan strategi aliansi. Ia menikahi putri-putri Kertanegara, raja terakhir Singhasari, untuk memperkuat posisinya. Dengan fondasi ini, Majapahit semakin kuat. Ia memperluas pengaruhnya, hingga menguasai sebagian Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Kekuatan kerajaan semakin nyata saat Majapahit menjadi pemain utama dalam perdagangan regional. Ini membawa era kemakmuran, awal yang luar biasa bagi kerajaan yang kelak menjadi legenda. Di masa pemerintahan Raja Jayanegara, muncul sosok yang berpengaruh. Namanya Gajah Mada, seorang ahli strategi yang brilian. Gajah Mada naik pangkat dengan cepat, menjadi Mahapati, penasihat tertinggi raja. Gajah Mada punya visi yang berani, yang akan membentuk masa depan kerajaan. Ia ingin menyatukan Nusantara, mimpi yang ia ungkapkan dalam Sumpah Palapa yang legendaris. Dalam sumpahnya yang terkenal itu, Gajah Mada bersumpah tidak akan makan buah palapa, sampai ia berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sesuai sumpahnya, Gajah Mada memimpin banyak pertempuran, memperluas wilayah Majapahit dan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang memberontak. Usahanya membawa stabilitas ke wilayah tersebut. Kepemimpinannya sangat penting dalam menjadikan Majapahit kerajaan terkuat di Nusantara. Pemerintahan Raja Hayam Wuruk menandai masa keemasan Majapahit. Dari tahun 1350 hingga 1399, ia memerintah kerajaan yang luas dan makmur. Di masanya, Majapahit mencapai masa damai, sejahtera, dan berprestasi di bidang budaya. Pemerintahan Hayam Wuruk ditandai dengan stabilitas, terutama karena kepemimpinannya yang cakap. Gajah Mada terus menjadi mahapatihnya, menjaga pemerintahan yang kuat dan terorganisir. Bersama-sama, mereka menerapkan kebijakan bijak yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Di bawah bimbingan mereka, Kemaharajaan Majapahit berkembang pesat. Majapahit menjalin hubungan perdagangan hingga ke Cina, India, dan Asia Tenggara lainnya. Era kemakmuran ini juga menyaksikan perkembangan seni, sastra, dan arsitektur. Karya sastra Nagarakretagama dengan indah menggambarkan intisari masa keemasan ini. Pengaruh Majapahit meluas jauh melampaui batas wilayahnya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di Nusantara. Warisan kerajaan masih terasa sampai sekarang, terlihat dalam praktik budaya dan kepercayaan masyarakat. Reruntuhan candi-candi Majapahit menjadi bukti kehebatan arsitektur kerajaan. Bangunan-bangunan ini bukan hanya tumpukan batu, mereka adalah pengingat masa lalu yang gemilang. Mereka melambangkan masa ketika Indonesia bersatu di bawah satu kerajaan yang kuat. Pengaruh Majapahit pada bahasa Indonesia tidak dapat disangkal. Nama Indonesia sendiri diyakini berasal dari istilah Nusantara. Bahasa yang digunakan di Majapahit, Jawa kuno, menjadi dasar bagi bahasa Jawa modern. Meskipun kerajaan Majapahit akhirnya runtuh, warisannya terus menginspirasi. Ini menjadi pengingat sejarah Indonesia yang kaya, menyoroti pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang kuat.